Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sapana Fauziah. Ini merupakan video kedua dari seri pembahasan tentang soal-soal dalam materi sudut-sudut relasi. Nah, di video kedua ini kita akan membahas tentang ini soal yang kedua, di mana soal yang kedua ini bersumber dari soal UM-UGM tahun 2019 dengan kode 934. Nah, soalnya adalah, ini masih berkaitan dengan sudut-sudut berelasi ya. Nah, soalnya adalah, jika X adalah sudut dengan 90 derajat, kurang dari X, kurang dari 180 derajat, nah artinya si X ini sudut yang berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Dan 4 dikurangi 2 cos kuadrat X sama dengan 5 sin X. Yang ditanyakannya adalah berapakah nilai dari cos X. Nah, di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah ini nih. Ini harus diingat baik-baik bahwa si X itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya berada di kuadran kedua. Dan nih, bisa diperhatikan nih. Untuk mencari nilai cos X. Nah, ini di sini karena ini nilai ini nih yang cos kuadrat X itu kan bisa kita ubah dengan menggunakan identitas trigonometri yang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga nanti kita peroleh variabel dengan suku yang sama, yaitu sin X. Nah, untuk caranya langsung saja. Nah, di sini pertama kita ubah dulu nih persamaan yang ini. Kita ubah ya. Di sini kita ubah tadi dengan menggunakan aturan identitas trigonometri. Nah, sehingga diperoleh ini yang cos kuadrat X itu menjadi 1 dikurangi sin kuadrat X. Nah, ini dioperasikan, maka akan diperoleh hasil 4 dikurangi 2 kali 1, 2. Ini negatif 2 dikali negatif sin kuadrat X diperoleh 2 sin kuadrat X sama dengan 5X. Nah, ini kita ubah ya. Kalau kita otak-atik nih, ini akan membentuk suatu persamaan kuadrat dengan variabelnya itu merupakan variabel trigonometri. Nah, diperoleh 2 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X tambah 2 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat kan. Nah, jika teman-teman pusing gitu ya karena melibatkan ini fungsi trigonometri, bentuk trigonometri, teman-teman bisa memisalkan nih sin X itu sebagai Y, sehingga nanti diperoleh jadi 2Y kuadrat dikurangi 5Y ditambah 2 sama dengan 0, jika teman-teman kebingungan gitu. Atau bisa juga langsung nih, kita kan akan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, selain kita bisa mengubah si sin X-nya dimisalkan menjadi Y dulu, kita juga di sini bisa langsung saja difaktorkan ya, ini dengan cara pemfaktoran. Nah, diperoleh ini 2 sin X dikali 2 sin X dikurangi 1 dikali sin X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk cara pemfaktoran mungkin bisa teman-teman cari ya tutorialnya, atau mungkin teman-teman sudah paham sendiri gitu ya, karena pada dasarnya ini sama dengan pemfaktoran seperti biasanya gitu ya, dalam bentuk, kalau ini kan dalam bentuk trigonometri, nah ini sama aja dengan yang bentuk variabel yang biasa gitu. Nah, sehingga kita peroleh nih, berarti kan ini 2 sin X dikurangi 1, yang ini sama dengan 0. Nah, maka diperoleh sin X itu sama dengan setengah, atau sin X itu sama dengan 2. Nah, ini PM itu artinya tidak memenuhi. Nah, kenapa sin X sama dengan 2 tidak memenuhi? Nah, karena kita ingat kembali syaratnya tadi, bahwa sudutnya itu berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, penyebab ini menjadi tidak memenuhi itu ada dua hal, bisa dipertimbangkan dari dua hal. Pertama, karena alasan 90 derajat sampai 180 derajat itu kan berada di kuadran 2 ya. Dimana sebenarnya bisa saja ya kalau misalkan di kuadran 2 kan kalau sinus itu tetap positif kan. Nah, itu alasannya itu
kalau misalkan dilihat dari kuadran, di mana nilai sinus itu tetap positif di kuadran 2, maka itu bisa jadi memenuhi. Tapi, yang harus kita ingat lagi itu adalah batas nilai sinus. Batas nilai sinus itu kan antara, kalau dari negatif berarti negatif 1 sampai 0, dari 0 sampai 1 kan. Jadi, batas nilai sinus itu hanya dari negatif 1 sampai 1 saja gitu. Jadi 2 ini tentu tidak akan memenuhi karena nilai sinus itu minimum 1, maksimumnya minimum negatif 1, maaf, maksimumnya itu adalah 1, sehingga ini tentu tidak akan memenuhi. Maka yang memenuhinya itu adalah sinus X sama dengan setengah. Nah, di sini kita harus mencari nilai X yang memenuhi, hasilnya itu adalah sinus dari sudut X ini itu adalah setengah. Nah, dengan syarat si sudutnya itu berada di kuadran 2. Nah, kalau berada di kuadran 1, kita tahu kan perbandingan trigonometri yang umum gitu, yang sudut istimewa, yang 0, 30, 45. Nah, itu kan nilai sinus yang hasilnya setengah itu kan sinus dari 30 derajat ya. Nah, maka kita cari nih sinus berapa yang hasilnya setengah di kuadran 2. Nah, itu bisa menggunakan sudut-sudut berelasi, atau bisa kalau teman-teman hafal ya langsung aja gitu. Berarti sinus yang hasilnya setengah itu di kuadran 2 itu adalah 150 ya. Nah, itu bisa menggunakan aturan sudut berelasi juga. Nah, setelah kita peroleh nilai X-nya 150 nih, nah, yang kita cari itu kan nilai cos X. Nah, X-nya itu diketahui nih 150 derajat. Nah, berapa sih nilai cos X atau cos 150 derajat itu? Nah, ini berarti kan ada di kuadran 2. Nah, kita lihat kembali nih. Aturan yang sudut berelasi di kuadran 2. Nah, ada dua bentuk. Yang pertama, sudut yang nilainya itu 180 derajat dikurangi alfa, atau yang menggunakan sudut 90 derajat tambah alfa. Nah, di sini kita menggunakan kedua-duanya dan pasti hasilnya itu akan sama. Nah, kalau kita menggunakan yang pertama, yang bentuk 180 derajat dikurangi alfa, karena alfanya itu atau x-nya itu ya, kalau di sini kan x ya dimisalkannya, x-nya itu diketahui 150 derajat, maka nilai kosinus yang hasilnya 150 derajat itu dalam bentuk 180 derajat dikurangi alfa, berarti jadi 180 derajat dikurangi 30 kan, dikurangi 30 derajat. Nah, ini. Nah, ini itu sama bentuknya dengan, nah, yang ini kan, ini nih, negatif kosinus alfa. Maka alfanya itu kan yang ini nih. Yang ini ya, maaf, yang 30 derajatnya nih. Nah, maka karena tadi negatif kosinus alfa berarti negatif kosinus 30 derajat. Dimana kita tahu kosinus 30 derajat itu kan setengah akar 3 ya, berarti negatif kosinus 30 derajat adalah setengah akar 2. Nah, lalu dengan menggunakan cara yang kedua, itu kan 90 derajat ditambah alfa. Nah, berarti nilai alfanya itu harus berapa nih supaya hasil ininya itu 150. Berarti diperoleh 60 derajat kan. Nah, ini tuh sama hasilnya dengan yang ini ya, negatif sinus alfa. Berarti negatif sinus 60 derajat. Nah, sinus 60 derajat itu setengah akar 3 juga. Itunya negatif, berarti negatif setengah akar 3. Nah, pada dasarnya penggunaan sudut-sudut berelasi itu untuk memudahkan kita dalam perhitungan gitu. Dalam perhitungan dimana kan biasanya kita itu hafal itu yang intinya itu yang sudut istimewa yang di kuadran pertama gitu. Jadi kita dapat mengotak-atik supaya si bentuk yang nilai sudutnya itu lebih dari 90 derajat itu bisa kita ubah ke dalam bentuk nilai sudut istimewa yang berada di antara interval 0 derajat sampai 90 derajat, sehingga akan memudahkan perhitungan kita. Itu adalah fungsinya kita mempelajari sudut-sudut berelasi. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk video pembahasan soal yang kedua ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!